Selamat datang di channel Suara Kita. Males baca, maunya denger aja. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang menjadi pelopor kebangkitan perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini, tentang emansipasi dan kontroversi. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Beliau lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan. Oleh sebab itu, ia memperoleh gelar R.A. atau Raden Ajeng di depan namanya. Gelar Raden Ajeng dipergunakan oleh Kartini sebelum ia menikah. Setelah menikah, maka gelar kebangsawanannya berubah menjadi Raden Ayu yang menurut tradisi Jawa. Ayahnya bernama Raden Adipati Aryo Sostroningrat, putra dari Pangeran Aryo Condronegoro IV. Beliau ini merupakan kakek dari R.A. Kartini yang merupakan orang terpandang, sebab posisinya kala itu sebagai Bupati Jepara. Kartini merupakan putri pertama dari istri pertama Raden Adipati Aryo Sostroningrat, sedangkan ibunya bukanlah istri utama dari sang ayah, meskipun posisinya sebagai istri pertama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah yang merupakan anak dari seorang kiai di Teluk Kawur, Surabaya. M.A. Ngasirah bukanlah seorang putri keturunan bangsawan. Sedangkan pada masa kolonial Belanda terdapat peraturan bahwa seorang bupati harus menikah dengan bangsawan. Akhirnya, ayah Kartini menikahi Raden Ajeng Murjan yang merupakan bangsawan dari Raja Madura. Setelah pernikahannya inilah, kemudian ayah Kartini diangkat menjadi Bupati Jepara tepat setelah Kartini dilahirkan. R.A. Kartini memiliki saudara berjumlah 10 orang yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tirinya. Kartini ini adalah anak kelima, tapi dia merupakan anak perempuan tertua dari seluruh saudaranya. Nah, sebagai seorang bangsawan, Kartini juga berhak memperoleh pendidikan yang saat itu merupakan hal yang mewah. Jadi, buat kalian yang sekarang masih malas buat belajar, kisah Kartini harus menjadi inspirasi buat kalian. Karena di masa itu kalian harus jadi bangsawan dulu untuk bisa merasakan pendidikan. Saat sekolah, Kartini kecil kerap menghadapi diskriminasi dan cemooh dari guru-guru Belanda karena ia adalah perempuan dan bangsa berkulit coklat. Guru-guru di sana tidak rela memberikan nilai tertinggi untuk anak Jawa, meskipun ia berhak mendapatkannya. Kartini diperbolehkan bersekolah di Europe Slayer School hingga usia 12 tahun. Di sana beliau belajar berbahasa Belanda. Lalu setelah berumur 12 tahun, Kartini kecil tinggal di rumah saja karena ia harus dipingit. Dengan kepandaiannya dalam berbahasa Belanda, beliau mengisi waktu luangnya untuk mulai belajar menulis surat kepada teman-teman korespondensi dari Belanda. Salah satu teman yang mendukung Kartini adalah Rosa Abendanon. Dimulai dari belajar menulis dan sharing dengan teman-teman Belanda inilah, Kartini mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa. Beliau mempelajari hal ini melalui surat kabar, majalah, hingga buku-buku. Kemudian beliau mulai berusaha untuk memajukan perempuan Indonesia yang masih memiliki status sosial rendah saat itu. Banyak buku dan majalah dari kebudayaan Eropa yang dia baca. Bahkan di usia 20 tahun beliau sudah membaca karya-karya yang berbahasa Belanda, sehingga beliau punya pengetahuan yang luas tentang ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Selanjutnya, Kartini mulai memperhatikan masalah emansipasi wanita dengan membandingkan wanita Eropa dengan wanita Indonesia. Dan baginya, seorang wanita harus memperoleh persamaan, kebebasan, dan otonomi serta kesetaraan hukum. Kartini mewarisi darah biru dari ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat yang merupakan Bupati Jepara. Ibunya Ngasirah cuma seorang selir karena berasal dari rakyat jelata.
Menurut aturan feodal Jawa, ia wajib memanggil ibunya Yu, yang berasal dari kata Mbak Yu atau kakak perempuan. Sedangkan ibunya memanggil Kartini Ndoro, yaitu panggilan untuk bangsawan Jawa. Jika Ngasirah lewat di depan Kartini, ia harus berjalan membungkuk. Jika Kartini duduk di kursi, ibunya harus duduk di lantai. Kartini cuma boleh memanggil ibu kepada ibu tirinya, yaitu Raden Ayu Murjan yang merupakan keturunan Raja Madura. Namun, Kartini benci dengan tata cara hidup feodal Jawa. Ia pun lebih suka dipanggil Kartini ketimbang Raden Ajeng Kartini. Ia sangat tidak suka melihat orang yang membanggakan asal dan keturunan. Kartini pun membebaskan dirinya dari adat. Ia melarang adiknya berjalan jongkok, menyembah, menunduk, dan bersuara pelan saat berbicara dengannya. Kartini juga menolak poligami karena melihat konflik yang dialami oleh ibu kandung dan ibu tirinya. Itulah sebabnya ia menolak poligami yang menyebabkan penderitaan bagi perempuan. Namun, saat usianya 24 tahun, Kartini terpaksa bersedia dinikahi bangsawan yang memiliki 2 selir, yaitu Bupati Rembang, Raden Adipati Joyo Adiningrat. Sang ayahlah yang menginginkan Kartini menikah. Karena melihat kondisi kesehatan ayahnya yang sudah semakin memburuk, Kartini terpaksa mengikuti keinginan ayahnya tersebut. Namun Kartini tidak dengan begitu saja menuruti keinginan ayahnya, yang bertolak belakang dengan hatinya. Kartini bersedia dijodohkan asal ayahnya menyetujui sejumlah syarat, yaitu ia harus diperbolehkan mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan, diperbolehkan mengajar, dan boleh menggapai cita-citanya untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Kartini juga menolak ritual cium kaki suami yang merupakan aturan upacara pernikahan feodal Jawa. Ia menganggap tradisi itu merendahkan perempuan. Kabar baiknya, suami Kartini memberikan pengertian mengenai keinginan Kartini. Bahkan beliau membebaskan serta mendukung Kartini untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang perkantoran Rembang, yang kini menjadi gedung Pramuka. Dari hasil pernikahannya dengan Raden Adipati Joyo Adiningrat, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Joyo Adiningrat pada 13 September 1904. 4 hari setelah kelahiran anak pertamanya, Kartini meninggal dunia di usianya yang ke-25. Beliau dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Kematian Kartini yang mendadak juga menimbulkan spekulasi negatif bagi sebagian kalangan. Kartini meninggal pasca melahirkan. Ketika Kartini mengandung, bahkan sampai melahirkan, dia tampak sehat walafiat. Hal inilah yang mengundang kecurigaan Eva Tino Febriana dalam bukunya yang berjudul Kartini Mati Dibunuh, mencoba menggali fakta-fakta yang ada di sekitar kematian Kartini. Bahkan dalam akhir bukunya, Eva Tino Febriana berkesimpulan kalau Kartini memang mati karena sudah direncanakan. Demikian pula Siti Sumandari dalam bukunya yang berjudul Kartini Sebuah Biografi, menduga bahwa Kartini meninggal akibat permainan jahat dari Belanda. Belanda itu ingin agar Kartini bungkam dari pemikiran-pemikiran majunya yang ternyata berwawasan kebangsaan. Ketika Kartini melahirkan, dokter yang menolongnya adalah Dr. Van Ravesten dan berhasil dengan selamat. Selama 4 hari pasca melahirkan, kesehatan Kartini baik-baik saja. 4 hari kemudian, Dr. Van Ravesten menengok keadaan Kartini dan ia tidak khawatir akan kesehatan Kartini. Ketika Ravesten akan pulang, Kartini dan Ravesten menyempatkan minum anggur sebagai tanda perpisahan. Setelah minum anggur itulah Kartini langsung sakit dan hilang kesadaran, hingga akhirnya meninggal dunia. Sayang, saat itu tak ada autopsi. Meski demikian, pihak keluarga tidak mempedulikan desas-desus yang muncul terkait kematian Kartini, melainkan menerima peristiwa itu sebagai takdir yang maha kuasa.
Sementara pendapat yang berbeda yang dinyatakan oleh para dokter modern di era sekarang, para dokter berpendapat Kartini meninggal karena mengalami preeklamsia atau tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Namun hal ini juga tidak bisa dibuktikan karena dokumen dan catatan tentang kematian Kartini tidak ditemukan. Sebenarnya buku Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang pada mulanya bukanlah sebuah buku, melainkan hanya kumpulan surat-surat yang dikirimkan kepada J.H. Abendanon dan teman-temannya di Eropa. Setelah Kartini meninggal, J.H. Abendanon berinisiatif untuk membukukan surat-surat tersebut dengan judul Door Disternis tot Licht, atau yang kini lebih dikenal di Indonesia sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang. Terbitnya surat-surat Kartini ini ternyata sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat-surat itu mampu mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap adat istiadat budaya Jawa dalam memperlakukan seorang perempuan. Selain itu, pemikirannya juga mampu menginspirasi pejuang kebangkitan nasional, yang salah satunya adalah W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Terima kasih sudah mendengarkan suara kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, kalau perlu di-share juga. Semoga bermanfaat untuk aku, kamu, dan kita.